He's a producer type. Kang Mas Vito. Sampeyan ngawali ta? Ngawali piye aku ikut Ya lah ya. Iki narasumbere di bengke wae bisa ngobrol dhewe kan ngomong dhewe kabeh. Lah iya. Monolog. Iya. Iso-iso setengah jam iki ya tinggo dhewe. Luwe. Ya kan. Ya. Dimas Ojek dan Netralis, kita ketemu lagi, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Mungkin agak sedikit guyon, tapi mungkin juga kita agak sedikit serius. Nah. Tapi seriusnya dikit-dikit, guyonnya dikit-dikit, politiknya yang banyak. Asli mbiyen ki ya milu politik narasumber awake dhewe. Karena habis dia. Ya, semuanya akan kita bahas. Bukan bahas itu. Enggak usah dibahas. Ora usah bahas apa iki. Wis ngobrol-ngobrol wae. Basa-basi aja lah. Ya. Hanya di podcast Cedek Geni. Open your mic. Ya itulah. Dikenal gak sih lo? Wis terkenal. Ya, terkenal ya. Terkenal dan tercemar. Mas Yudi. Ya. Terima kasih. Saya hari ini diundang di Cedek Geni. Enggak undang ya? Orang undang gak sih? Oh, tadi saya lewat langsung. Begitu Walaupun tadi nggak diundang, tetap saya mampir. Mampir ya? Karena ada gorengan tadi. Oh, gorengan itu. Gorengan karo es. Kabar bagaimana? Alhamdulillah baik. Ya. Ekonomi tetap stabil. Stabil. Ya. Negaranya yang enggak stabil ya. Ekonominya ngikuti survei presiden nggak? Ya sebenarnya di ekonomi itu kadang ya naik, kadang ya turun. Kadang yang turun. Banyakan naik apa banyakan turun? Kayaknya banyak yang turun. Tapi kalau Pak Eko tuh masuk terus. Apa? Kan ekonomi. Oh iya, Pak Eko masuk terus. Pak Eko masuk terus. Tapi saat durungnya ngobrol-ngobrol sama Mas. Iya. Melu Cedek Geni wis. Apa Pantai Api dhisik lah. Oh iya. Ya, Pantai Api dhisik. Siap. Apa? Pantai api apa? Yes, mboh. Metu bae. Ya, jawab ya Kang Mas. Cepat ya. Cepat. Oh iya. Oh iya. Jadi kan wis diundang ya, rene Bocor Yuda gitu. Oh iya. Bukan. Pak Nov itu dulu yang nanyain itu aku, terus diaplikasikan di sini. Oh, iya. Ki Panopi nanti. Senior mana ini? Katanya ngerasani Panopi kok. Ya wes ora apa-apa kalau dia lagi pantau gitu dia. Ya. Oke. Intinya wis ngerti toh? Wis sampean metu dhewe wae. Sampean dhewe. Aja dhewe. Ya. Cepet ya. Ya. Oke, mulai. Nah, 10. Iya, ada 10 ya. 10 pertanyaan. Ya, 10. Cap atau cup? Cup. Kenal atau dekat? Dekat. Ketawa atau lucu? Lucu. Jatuh atau tertimpa tangga? Jatuh. Meramu atau meremas? Meremas. Isi atau kosong? Kosong. Di antara tersebut? Tersebut. Di antara tersebut? Di antar. Oh, kok tersebut ini? Di antar. Sedap atau nikmat? Wih. Sedap atau nikmat? Nikmat. Puas atau lemas? Puas. Yang terakhir. Hihihi. Iki sing ge pertanyaan iki pakai iki model iki wis gak jelas. Lah iya, kok milih lemes ya? Puas. Puas to. Iso lemes. Tapi nek puas ki biasanya gak iso lemes to. Ya iso dari sopo. Iya. Kan titik puncaknya itu pasti lemes. Ya, apapun. Jenengan kemarin itu kita undang di anniversary kita yang kedua. Jenengan langsung kritik kita maksudnya apa? Gini, karena kita diminta Kok bisa dikritik? Lah ya wis ngeritik kan sebayari. Lah iya. Orang ngono juga. Terus iku lho, apa wis ngritik jauh diundang sih, Sa? Lah iya. Karena di Cedek Geni itu adalah sebuah variasi alternatif bagi kita mencerdaskan. Tapi sebenarnya gini, Mas. Kita melihat bahwa sekali-kali mengundang orang itu adalah orang yang berani untuk menyampaikan kritikan.
Jangan cuma jadi penjilat gitu. Karena selama ini orang-orang yang diundang itu selalu terima kasih gitu ya, memberikan yang terbaik dan sebagainya. Menurut saya itu kurang baik di dalam. Padahal kalau katanya Iwan Fals itu yang jadi penjilat paling tepat. Itu tergantung di penjilat yang bagaimana. Karena saya komika, saya adalah orang yang suka melawak, suka memberikan hal yang lucu. Karena di dunia ini banyak hal yang tidak bisa diselesaikan selain ketawa. Itu. Contoh. Masa wong rasa ngentut ketisone mari guyu. Ya, karena di era sekarang di mana keterbukaan begitu bebas, kadang-kala kita mencari sosok teladan yang tidak ada di negara ini yang bisa dipercaya betul. Termasuk capres itu tidak ada yang teladan. Iya, karena mereka itu kan dalam tanda petik dalam rangkaian pencitraan. Oh, bukan urusan rakyat berarti ya? Iya bisa dibilang begitu. Memang mereka itu kalau nyari wakilnya aja sudah telatan. Karena sebenarnya di kita sendiri pun siapapun yang jadi presidennya, siapapun yang terpilih kita tetap. Saya jadi badut, saya jadi MC, saya jadi komika, saya bikin event-event anak kecil ya masih gitu. Nah, kenapa nggak mau jadi presiden aja? Ya sederhana. Presiden stand up. Iya, saya jadi presiden stand up. Saya dipilih karena paling tua dan sampai sekarang masih jauh umurnya dibandingkan anggota saya. Kalau ada rekor yang bisa melebihi ketuaan itu, bisakah dia jadi ketua? Bisa. Itu yang dikira aku. Kalau saya sih usia 45 ya, menurut saya. Tua aku berarti aku. Iya. Tua aku berarti. Dilihatnya karena tua. Karena tua. Jadi kita itu tidak ada yang mau menjadi ketua. Jadi akhirnya dibeli yang kelompok umur kayak gitu. Jadi kayaknya hilang jadi tua. Jadi ketua itu hanya ketuaan. Ya, ketua. Karena tuanya. Iya, sebenarnya kalau itu bisa dituangkan juga di pemilihan RT atau RW sebenarnya. Bisa dituangkan ke sana. Betul, dan tapi kalau pilih di sana. Iya, tapi memang kalau kategori RT RW tidak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Cukup gitu. Karena RT RW itu bukan saudaranya, bukan pamannya, makanya nggak bisa ke sana. Nah, harus punya paman dulu. Makanya paman doblah. Pak RW, Pak Lurah itu harus punya sebuah kebijakan. Jadi RT RW batas maksimalnya adalah misalkan 60 tahun. Gitu. Stand up komedi ada 35 tahun gitu. Kecuali stand up komedi itu bebas terserah. Bebas apa yang dicari tua kok? Karena di usia 60 tahun itu orang sudah ketika stand up itu sudah tidak murni lagi menyampaikan kebenaran. Itu kan ada berarti Mahkamah Komedi. Di Tuban itu tidak ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Komedi itu tidak ada. Masih ada. Kalau majelis lucu ada di Surabaya ada. Oh, majelis lucu ya. Ya. Kalau di Tuban apa namanya? Namanya tetap stand up comedy itu. Indo Tuban kayak. Oh, ada Indo Tubannya. Tapi kok jarang tampil sekarang? Ya stand up comedy itu tergantung Pak, diundang apa tidak. Kalau cuma open mic setiap minggu kita ada. Di mana itu? Tergantung, di beberapa kafe kita keliling dan lain sebagainya. Oh, keliling toh ternyata. Ya, bisa di Kopi Joglo, bisa di Muda Mudi. Beberapa kafe yang kita tawarkan karena memang ini kalau di lomba burung itu namanya latihan bersama. Itu bukan kalau latihan itu. Iya, sama open mic juga tidak ada lomba. Tapi ketika ada lomba baru mestinya LL latihan lomba. Kalau di Manuk laber gitu. Manuk. Lomba burung. Ada berapa tuh ini anggotanya? Kalau stand up sampai sekarang 22 anggotanya. Dan memang ada yang keluar masuk kayak gitu. Tapi yang selalu tampil itu di atas 15 yang selalu hadir tuh. Muda-muda semua. Ya, karena itu dia ya lucu semua sebetulnya. Ada yang stand tapi nggak komedi ada. Dia berdiri tapi tidak lucu ada. Karena di stand up comedy itu ada beberapa orang yang menganggap lucu, tetapi deliverynya nggak bagus. Karena nggak diorder deliverynya. Bisa juga karena dia tidak Grab gitu ya, bisa seperti itu. Bisa juga karena dia menyampaikan ide atau materi itu sama dengan yang ada di YouTube. Sudah ada. Oh, yonto. Iya. Karena kalau
sesuatu itu lucu itu karena kita belum pernah mendengar. Original ya. Ini original. Okay. Nah, ini kalau sudah lucu, misalnya ketawa 10, lucuan itu disampaikan lagi, pasti yang ketawa cuma 6, 5. Tapi tadi kenapa kok milih puas? Padahal ketawa itu udah boleh puas. Kalau udah puas udah lemes. Sebenarnya kepuasan kita itu semua orang berbeda-beda. Kepuasan. Sama kayak stand up comedy itu. Saya pernah stand up comedy itu tidak ada satupun yang tertawa, ya ada. Karena saya diundang di acara reuni gitu. Jadi ketika di acara reuni orang sibuk dengan masa lalunya kayak gitu. Sampai panitia tuh naik ke atas panggung bilang, "Ayo sekarang waktunya makan." Dan itu lucu gitu. Yang membuat lucu itu sebenarnya bagaimana tuh stand up? Apa bedanya dengan lawakan yang konvensional gitu? Stand up comedy itu harus ditulis kemudian dituangkan di dalam linguistik. Harus ditulis. Ya. Iya, karena kalau tidak ditulis itu pasti akan kehabisan ide yang pertama. Improvisasi juga tidak terlalu bagus. Dan lelucon itu ada di sekitar kita sebenarnya. Dan tidak perlu harus berimajinasi terlalu tinggi. Di sekitar kita banyak hal yang lucu sebenarnya. Tapi kalau lelucon yang di sekitar kita itu kan biasa. Yang lebih gritnya lebih ini kan lelucon politik itu loh. Itu kan dagelan pol itu. Kalau di bidang politik itu sebetulnya sudah lebih dari stand up comedy dia. Karena dia lebih lucu dari materinya gitu. Jadi kita sendiri itu merasa kok lucu ya kayak gitu. Ada orang yang ngurus negara loh. Ngurus negara itu kok sebegitu lucunya. Itu sudah di skrip berarti ya? Iya. Jadi betul sudah di skrip itu, Mas. Artinya sudah ada manuskripnya ya. Dan saya pikir yang skrip itu adalah orang-orang di sekitar itu gitu. Nanti kayak gini. Di sekitar istana. Ya bisa di luar juga, tergantung gitu. Di luar istana itu berarti banyak orang yang ngemis, banyak orang yang ini juga soal sepatu kayak gitu toh. Ya macam-macam dari mana kita sudut pandangnya. Tapi ada yang kalau kita melihatnya dari unsur itu, kalau kita orang-orang komika ya, kita manusia normal, ada unsur kepantasan. Pantas enggak etika. Ada nilai-nilai yang tidak tertulis, tidak kelihatan, tapi itu pantas gak ya kayak gitu. Itu maksudnya stand up-nya atau politiknya atau apa? Apapun, semua dari semua lini. Karena kalau kita tidak punya rasa batasan kayak gitu, akhirnya sakarpe dewe. Kalau masyarakat itu ngelihat itu gini, nggak ngelucu kok mesti jeleknya orang. Gini, itu roasting ya kalau istilah. Di roasting itu ada kalanya roasting itu yang paling prinsipal. Roasting tidak boleh menyinggung fisik. Karena apa? Karena fisik itu tidak bisa dirubah. Padahal banyak loh roasting yang pasti sasarannya adalah fisik. Karena di fisik itu banyak perdebatan bahwa roasting itu lebih ke bullying. Itu bukan roasting tapi bullying. Tapi masalahnya itu juga lucu. Nah, dan yang dibullying itu juga nggak marah. Ya, itu gimana? Gini, di roasting itu sebenarnya harus imbang ya, antara keburukannya, antara kelucuan, juga dengan hal yang menurut saya prestasinya ya harus diangkat. Kenyataan juga. Betul. Kalau kita roasting cuma kemudian masalah fisik itu kebullying kalau menurut saya. Tapi kalau dia roasting hal sikapnya, kemudian prestasinya yang lucu atau pengalaman-pengalaman yang lucu, saya rasa nggak akan ada masalah. Kalau agama masih? Agama itu hal yang menurut saya dari manapun juga sudut pandangnya berbeda-beda. Enggak, artinya sudah bebas kita ngomongin agama gini-gini sudah. Ya, di era sekarang jauh lebih terbuka ya. Walaupun beberapa kali beberapa komika juga dalam tanda petik itu menjadi musuh bagi sebagian orang yang pemahamannya berbeda. Waduh, mesti muslim dulu itu kayak gitu pernah kayak gitu. Nah, maka cara yang terbaik itu seperti apa? Ya orang-orang yang dalam tanda petik fanatik sempit itu sering-sering stand up. Orang fanatisme sempit harus sering-sering stand up gitu. Biar apa? Biar lebih leluasa, karena di negara kita itu ada hal yang bisa diselesaikan dengan cara ketawa, dengan lawak. Karena contoh misalkan ketika kita berkaitan dengan orang membuang sampah gitu ya. Orang membuang sampah sulit itu dikasih pengumuman misalkan dilarang buang sampah di sini gitu. Orang masih buang kan? Iya. Gitu. Sama juga dengan ada yang namanya peringatan. Orang tidak akan menuruti itu. Kenapa?
Karena dalam tanda petik orang peringatan itu selalu peringatan yang menyenangkan. Peringatan 17 Agustus, peringatan hari ulang tahun kemerdekaan, itu hal yang menyenangkan menurut saya. Nah sebenarnya kalau menurut saya perlu keteladanan menurut saya. Perlu keteladanan itu aja dilarang buang sampah di sini misalkan gitu. Tidak begitu. Jadi Pak RT, Pak RW, orang-orang yang menjadi pimpinan di situ memberikan contoh itu sampah yang harus dibuang di sini. Seperti itu, tidak harus selalu ada perintah. Iya. Oh gitu ya. Secara komedi juga gitu. Secara komedi itu orang-orang yang menyampaikan keresahan dan sebagainya itu menurut saya akan lebih fresh, lebih menarik kalau itu pengalaman pribadi. Contoh misalkan Kalau pengalaman pribadinya orang, kalau pengalaman pribadi orang itu rasanya di panggung dan juga orang yang tertawa itu tidak bisa loss mas, menurut saya. Contoh, ini yang harus gak rewel itu ya? iya. Oh iya. Tapi kemudian belum beruntung. Ini kayak main slot itu. Belum beruntung. Ya, tapi setidaknya capingnya salah satu paslon masih saya simpan. Caping sawah itu loh. Tapi kenapa kemarin kok masih tanya nomornya? Nah, itu dia. Karena berkaitan kita ada event berikutnya gitu. Ini yang punya. Oh siap, saya tanya ya. Ya ini yang punya. Ini. Contoh-contoh hal yang lucu di sekitar kita itu. Contoh yang seperti dulu saya menjadi penyiar radio banyak hal yang lucu. Menjadi pembawa acara pun banyak hal yang lucu gitu. Lucuan itu ketika dituangkan di momentum yang tepat di dalam sebuah tragedi itu lucu. Tapi kalau stand up comedy ditanggapi serius jadi tidak lucu. Justru emosionalnya itu yang lucu. Kalau stand up comedy tidak ditanggapi gimana? Itu lebih lucu lagi. Stand up comedy itu kan sebenarnya menuangkan keresahan, depresi, satu ungkapan yang menurut saya ya solusinya cuma ketawa. Itu jenengan juga kalau melihat hal-hal di lingkungan jenengan gitu ya juga ngerasa tertawa sering. Contoh misalkan kemarin tuh kita Agustusan diminta MC, jadi MC acara gitu ya. Kemudian ada salah satu warga dalam tanda petik public enemy, orang yang paling dibenci di situ. Jadi jangan mas ini jauh saya naik ke atas panggung, nggak usah gitu. Lo kenapa? Saya bilang gitu. Itu penyanyi lagunya piano, bosen mas. Sudah 7 Agustusan nyanyi piano gitu. Lagunya piano kayak gitu. Iya. Kemudian naik ke atas panggung dia, mohon maaf bapak hari ini saya tidak nyanyi piano. Gitu. Orang-orang ya udah seren ya gitu. Setelah lagu ternyata lagunya piano. Dan ternyata ketika cek ternyata bisanya dia piano gitu. Jadi kalau dipasang nggak bisa. Kalau ada juga katakanlah dalam stand up itu ngomong kata-kata kayak gancuk kayak gitu. Itu ya kayak gitu kebebasan tadi. Sebenarnya kebebasan berekspresi itu tergantung juga. Contoh misalkan kalau kita di Tuban di Gite itu dipukul, betul ya? Ini ada teman dari Surabaya, suami istri main ke rumah gitu ya. Kemudian teman saya ada yang main tuh bilang, awas kon gak balesi SMS-ku, WA aku, tak Gite kon gitu. Itu ada orang Surabaya bilang, omongannya kok reget ngono ya, omongannya kok kotor, kok image-nya berbeda gitu. Oh, Gite kalau di sana enggak? Kita itu dalam arti di sana itu berhubungan badan. Surabaya di sebagian orang itu kurang bisa diterima kayak gitu. Sebenarnya kata danco kemudian gadelikon dan sebagainya itu hal yang biasa. Nah, itu hal yang memang sudah menjadi hal yang lumrah. Kecuali hal-hal yang dulu kan belum lumrah gitu. Itu kita ini mengalami era-era yang seperti apa gitu. Era sekarang itu era kebebasan sebebas-bebasnya. Cuma ketika di stand up kemudian ada pejabat, ada beberapa orang-orang dalam tanda petik yang memang orang serius, itu hal yang mengagetkan. Kenapa harus pejabat yang dihormati? Gini, ketawa itu perlu penghormatan juga. Enggak. Ada sopan santunnya. Enggak. Penghormatan, ketawa itu adalah sesuatu ungkapan yang tidak bisa dibohongi. Jadi ketawa itu ada ketawa sinis, ketawa gembira, ada yang ketawa menghina, ya gitu. Lalu stand up comedy itu ketawa gembira riang gitu loh. Bukan yang menghina, bukan yang sinis ya? Betul, bukan sinis atau apa. Kalau dia sinis atau apa itu dia sambutan, pidato, ceramah dan sebagainya seperti itu. Terus kalau ada yang di roasting ternyata dia malah sinis?
Kayak gitu tuh dua kemungkinan. Dia pada saat itu momentumnya tidak tepat ya. Yang kedua dia itu salah paham. Salah arena. Salah paham itu dua. Pahamnya yang salah. Atau memang orangnya yang salah. Oh, itu yang disebut gadeli tadi. Ya, gadeli. Tapi sebetulnya dinalar aja sebenarnya, dinalar ya. Orang itu ketika dimarahi, dihina dan sebagainya, ngaruh nggak sih dalam hidup dia itu? Kalau nggak ngaruh, biarin, nggak apa-apa gitu. Contohnya di media sosial pun ketika kita kalau mau jujur sebenarnya media sosial itu kan arena untuk hiburan, di mana kita tuh sudah capek bekerja, berpikir gitu. Ketika di media sosial melihat hal yang harus mengenitkan dahi, bikin orang marah kayak gitu, itu akan menjadi sebuah masalah. Contoh, stand up comedy juga begitu. Stand up comedy itu adalah alternatif hiburan, di mana kita sudah capek dengan lingkungan, capek dengan permasalahan kantor, ini tuh hiburan. Semua orang bisa stand up nggak? Semua orang bisa sebenarnya, tapi kategori stand up itu mungkin kategorinya agak berat. Masih ada kualifikasinya. Lebih banyak yang umum, karena setiap orang itu dalam ilmu psikologi ya kita melihatnya itu setiap hari itu harus ada sampah yang harus dibuang. Ya. Coba Anda lihat di lampu merah itu melihat ada nggak kita mengalami ada orang yang nggak sabar. Kemudian marah itu yang dibuat menongol karena nggak sabar dan sebagainya, nggak mudah dan sebagainya. Kenapa? Karena dia sudah terhimpit dalam sebuah tertekanan batin dan itu harus dituangkan, harus dikeluarkan. Sampahnya seperti itu. Sama dengan stand up comedy. Stand up comedy itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan emosi negatifnya, emosi depresinya melalui guyonan. Itu belum lagi kalau belnya itu bunyi ya. Maksudnya itu bunyi jing. Wah, iki ya. Ngajak gelutenan. Di bidang apapun sebenarnya gestur yang namanya orang marah itu tidak bisa ditutupi sebenarnya. Ya. Tetapi tidak semua orang bisa menyimpan rasa emosi itu. Termasuk waktu ini ya, waktu hati-hati loh kalau ngomong. Kayak gitu karena yang pertama kali muncul spontanitas itu adalah sesuatu yang alami. Betul. Dan tidak bisa dibohongi. Karena dia nggak punya sumbu. Ya. Dan sumbunya berarti gampang meledak malah. Ya. Meledaknya dikit. Meledaknya dikit. Enggak, memang ngerti peristiwa itu. Nggak dia cerita. Lah ngono kok percaya diceritani. Padahal iku lho, langsung sumbernya. Nah iya. Enggak, artinya orang melihat seperti itu tidak bisa melihat sebuah hiburan, itu nalarnya gimana itu ya? Iya, ada banyak hal dalam manusia itu melihat impitan tadi ya, termasuk impitan tadi. Sudut pandang, kemudian jarak pandang, bisa juga seperti itu. Tapi sebenarnya semua tergantung momentum kalau menurut saya. Momentum. Bisa jadi ketika kita melakukan stand up comedy itu di depan itu sudah banyak masalah ekonomi misalnya. Dia nggak punya uang, utang banyak, ya toh. Kemudian dia disindir perkara utang. Sebenarnya tidak menyindir dia, gitu loh. Tapi karena stand up comedy itu menyakitkan bagi dia, bereaksilah dia. Nah, kalau menurut saya sih sebenarnya semua orang itu harus punya nalar. Dinalar aja lah. Oke, kalau nggak memang betul-betul tidak mengganggu saya, ya biarin saja. Tapi tidak semua orang itu punya nalar loh. Itu masalahnya. Termasuk ini dinasti politik ini punya nalar. Kalau di stand komedi, di komedi kan kalau dinastinya punya nalar. Orangnya yang mempraktekkan itu yang nggak punya nalar. Nggak punya nalar. Ada banyak hal ya di dinasti politik atau di bidang politik yang sekarang ini yang menurut saya lebih tidak lucu menurut saya. Kalau menurut saya lebih dalam tanda petik kurang ajar kalau menurut saya. Jadi lebih lucu lagi menurut saya itu kan. Lebih lucu lagi. Dan itu menurut saya hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya pengaruh. Stand up comedy nggak punya. Karena kalau stand up comedy itu malah yang menjadi masalah itu ekonominya gitu loh. Karena orang-orang stand up comedy itu hampir sebagian besar bermasalah di ekonominya. Pengangguran, pekerjaannya ya non formal dan lain sebagainya. Dia berjuang untuk hidup yang kemudian dia dituangkan lewat komedi. Saya kok jadi ada berjuang yang tidak untuk hidup. Ada yang beberapa orang yang memang dia sudah punya segalanya, dia hanya butuh sebuah pengakuan. Ada. Terkait dengan humor tadi itu saya malah
kekuasaan dan humor itu tadi ya. Itu teringat sama Cak Nun saya. Ini mungkin bisa dikoreksi mungkin kali aja ya. Humor itu punya kuasa kan? Iya, katanya gini. Tuhan itu juga maha humor gitu. Ya. Katanya sebenarnya Tuhan itu enggak 99 nama, tapi 100. Yang satu enggak dimasukin karena maha humor gitu. Itu Cak Nun. Mungkin bisa dikoreksi ya, tapi saya pernah baca kelihatannya itu. Jadi ada 100 sebenarnya. Mahanya itu sebenarnya ada 100. Yang satu enggak masuk, maha humor. Itu sangat lucu ya ketika kita sampaikan itu di depan orang-orang yang berpendidikan, orang yang punya pengalaman organisasi, orang-orang yang sudah dalam tanda petik sudah selesai dengan dirinya. Tapi itu disampaikan di dalam orang-orang yang dalam tanda petik agamanya kurang, pengalaman kurang, itu bisa menjadi masalah. Musrik aku. Menjadi perdebatan kusir gitu. Sesuatu yang menurut saya tidak perlu. Gitu. Contoh hal kecil aja misalkan tuh, kalau kita guyonan itu, dulu itu ada orang yang dalam tanda petik itu rabun jauh mas, rabun jauh ya, kemudian dia itu ingin, karena dia pecinta seni musik, dia itu ngomong ke salah satu pelukis, tolong dong digambar yang kanan itu Yuni Shara, yang kiri itu Krisdayanti. Itu guyonan. Kemudian suatu hari dia itu lupa yang Yuni Shara yang mana, yang Krisdayanti yang mana. Karena dia rabun jauh, dia cerita ke banyak orang, tolong dong ditunjukin yang mana yang Yuni Shara, yang mana yang Krisdayanti. Sebelah kanan dan kiri. Yang kiri. Kemudian yuk kita nggak tahu, dibukalah celananya termasuk roknya. Gitu, ada orang gila lewat, akhirnya bilang, maaf deng, kita nggak tahu yang mana Yuni Shara, yang mana Krisdayanti. Cuma yang tengah Ahmad. Kita tuh harus sering-sering berhumor ya, karena di era sekarang ini kita melihat media sosial, dilihat politik, lihat kebijakan-kebijakan apapun, yang ada itu adalah dalam bentuk mengkhawatirkan kita. Apa yang mengkhawatirkan pemikiran kita, emosional kita, dan lain sebagainya, menguras energi yang tidak penting. Betul, karena satu-satunya hiburan sekarang bagi sebagian orang itu handphone. Jadi ketika kita bicara di warung kopi, kita bicara di mana, orang lihat handphone. Dan hampir pasti yang diakses adalah media sosial. Bahkan rasa kopi itu terkalahkan dengan rasa handphone. Betul ya. Dan kalau ada handphone yang satu orang itu 3-4 handphonenya. WhatsApp bisa 6. Bisa juga seperti itu. Yang memang itu secara tidak langsung mempengaruhi kejiwaan seseorang. Betul. Kalau di Indonesia sendiri ada nggak stand up komedian yang diidolai? Kalau saya sih sebenarnya kita melihat ada beberapa stand up komedi yang menurut saya cukup lucu. Cak Lontong misalnya. Cak Lontong termasuk ya? Iya. Kiki itu adalah orang-orang yang memang sangat berbakat ya. Soleh Solihun atau apa. Dia itu menuangkan sebuah gagasan ide lucu itu melalui sebuah banyolan cerdas. Kenapa stand up comedy disebut banyolan cerdas? Karena tidak semua orang bisa mencerna lelucon itu menjadi tawa. Saya pernah beberapa kali stand up diundang beberapa perusahaan itu. Ternyata yang ketawa tidaklah seluruhnya, karena tergantung dari mana dia mencerna lelucon itu. Gitu. Cak Lontong berarti ya? Ya, seperti Cak Lontong ya. Cak Lontong itu kalau kita akses yang namanya biodatanya, dia punya asisten pribadi yang setiap hari itu membacakan artikel. Kemudian dia setiap hari juga mendengarkan asisten yang lainnya baca media sosial. Karena saking sibuknya dia, kemudian dia dituangkan melalui note ya. Seperti itu. Nah, itu harusnya seperti itu. Nah, artinya stand up komedian ini ada rumusnya. Iya, serius itu. Iya, ada set up, kemudian ada punchline dan sebagainya, ada roll of three dan sebagainya. Itu apa itu? Itu harus dikuasai semua? Enggak harus. Itu adalah metode di stand up comedy. Tapi sebenarnya kalau di stand up comedy pemula untuk kelas kita kampung ya daerah seperti itu, Anda sudah berani ke depan, kemudian tidak lucu, berikutnya tampil lagi tidak lucu, yang ketiga dia tidak lucu, menurut saya tidak lagi dia stand up comedy, jadi panitia.
ketua panitia ya. Sambutan ketua panitia. Karena di stand up comedy kalau sudah 30 detik atau 1 menit tidak ada yang tertawa, itu sudah tanda bahaya. Anda tidak berbakat stand up comedy. Gampang itu aja sebenarnya. Tapi aslinya stand up comedy kan juga dari negara barat itu. Betul, dari Amerika. Pernah lihat nggak stand up komedian dari sana? Di stand up comedy itu kadangkala yang kita lihat itu ya, dia membicarakan tentang budaya barat, ya, budaya barat. Yang kemudian kalau kita eksekusi di sini itu menjadi paradoks, kurang menarik gitu. Contohnya, contoh di ketika stand up comedy kita bicara Tuban itu adalah kota yang sering tawuran. Orang memaklumi, mau bantah apa? Gitu loh, itu memaklumi gitu. Bahkan kalau boleh saya usulkan, kita disebut tawuran itu adalah sebuah budaya di negara yang namanya Tuban, kayak gitu. Itu kan memang dimaklumi ya, acara ngaji aja tawuran, tidak bisa diselesaikan. Caranya apa? Apakah harus kemudian ditangkap dan selawatan? Bisa. Ngaji wali itu kan ada lagu-lagu rohani, itu tawur. Apakah itu penyelesaiannya harus kemudian dihentikan lagu-lagu itu? Enggak. Kalau perlu sering aja ada cara kayak gitu. Biar tawuran, kemudian ditangkap polisi, kemudian dipenjara. Apakah ada efek jerah apa tidak? Kalau tidak ada seperti itu, kemungkinan besar dia memang SDM-nya dalam tanda petik perlu diperbaiki. Atau hobinya memang tawuran. Pekerjaan, lebih tepatnya pekerjaan. Kalau pekerjaannya ditangkap polisi. Bukan jadi polisinya, ditangkap polisi. Iya. Kalau bisa belajar katanya, jadi stand up komedian yang istilahnya mudah mengabsorpsi gitu ya, udah menyerap, butuh berapa tahun ya? Sebenarnya saya itu pun dalam tanda petik belajar stand up comedy pun juga kecelakaan. Karena kan basically-nya saya trainer ya dulunya. Beberapa asuransi saya ajarin, tapi melihatnya ada banyak hal yang lucu gitu. Kalau kemudian kita tidak mengimbangi dengan hal yang lucu, orang yang kita ajar itu ngantuk, capek. Yeah. Itu. Nah, sama dengan penjelasan yang disampaikan oleh beberapa ustadz, termasuk Gus Baha. Pak Kiai, ustadz kalau tidak humoris itu kurang alim. Saya setuju. Kenapa begitu? Karena untuk masuk ke dalam sebuah dimensi atau rongga yang bisa diterima banyak orang itu adalah humor. Yang bisa diterima, entah orang waras maupun orang gila, orang stres maupun orang yang berpendidikan, semuanya bisa menerima itu ya. Iya, termasuk di politik, termasuk politik juga. Termasuk calon presiden? Iya, hal yang lucu. Sudah beberapa kali mereka itu lebih komedian daripada kita. Betul, iya. Iya kan? Sama kayak kita sebenarnya di strata bawah pun ada lucu. Contoh, dulu pada saat pemilu itu kan Gus Dur itu dalam tanda petik digagalkan karena alasan kesehatan. Betul ya? Ternyata di Tuban ada kejadian itu ketika coblosan itu tidak ada gambarnya Gus Dur, itu digambar sebelahnya itu ditulisi ada orang pakai kacamata, ditulisi bawahnya Gus Dur terus dicoblos. Ada. Itu ada. Ada. Bener itu? Iya. Berarti sama diri paling ini. Ada hal yang memang di sebagian masyarakat kita itu tidak mau peduli gitu. Yang penting aku nyoblos ini gitu, kayak gitu. Karena di era sekarang kalau menurut saya, di mana kita setiap hari mengakses informasi tanpa batas, secara tidak langsung juga mencerdaskan. Ini trik, ini pencitraan, boy, saru dan sebagainya. Tapi ukurannya menurut saya kepatutan, kembali ke rasa. Oh, kayak gak pantas kayak gitu. Ya itu yang menurut saya harus ditanamkan. Tahu diri itu lebih penting dari apapun. Nah, besok ini ada acara nggak stand up comedy? Stand up comedy ini ada lomba yang diselenggarakan oleh Pemkab. Itu juga ada rencana. Saya tidak ikut. Sudah tahu saya jawabannya. Saya ketua stand up comedy gitu. Ngundang dari Bojonegoro dan lain sebagainya. Jadi siapapun boleh. Jadi rencana sih finalnya itu tanggal 5 kalau nggak salah atau tanggal 10. Iya, tanggal 11 kita stand up comedy itu kerjasama dengan Gautama dari Jepara yang juara 2 stand up comedy itu datang ke Tuban.
itu juga kita adakan yang namanya anniversary stand up comedy Tuban yang pertama karena selama vakum kayak gitu. Oh, baru pertama ya? Ya, karena sudah lama vakum. Sebenarnya di stand up comedy itu tidak menjanjikan sebuah kesejahteraan dulunya. Kenapa? Kenapa ketika orang stand up itu hanya angin lalu? Ketika juara stand up dia kuliah di tempat lain di Malang, di Surabaya, selesai dia pindah ke sana. Kerja tempat lain di sana. Kalau sekarang bisa dihargai ya, yang namanya stand up comedy itu. Ada yang nominalnya seperti Calontong itu nominal bisa 50 sampai 80 juta. Kalau jenengan? Kalau saya tergantung lah gitu. Bisa dinego ya. Karena pemula. Oke. Buat ada pesan nggak buat ini? Ya, pesan saya sebenarnya di hidup sekarang itu satu, jangan kagetan. Yang kedua juga sering-seringlah ketawa. Sering-sering. Oh, kameranya di sana. Ya, karena sering-seringlah ketawa. Kenapa? Karena dalam hidup di negara kita ini, lelucon selelucon apapun hanya ada di negara kita. Hanya di. Ya, kalau Anda menjadi orang yang tidak suka tertawa, suka merenung dan juga marah-marah, Anda tidak hidup di negara ini menurut saya. Anda bisa pindah ke negara lain. Iya. Saya pengen terus ya. Iya. Ngomong mantuk aku. Itu sengat. Ya, terima kasih Len. Siap. Kapan kita diundang ada acara-acara? Oh pasti. Nanti kalau kita undang resmi. Iya. Gak usah resmi lah, aja. Gak usah resmi. Kalau pas lewat mampir lagi. Iya siap. Gitu. Dan sesuai dengan janji saya tadi saya sudah kasih gorengan sama jus yang enak. Ya sama, masakannya sama itu. Ya baik, Dimas Diajeng dan Netralis, demikian kita ngobrol-ngobrol terkait dengan stand up comedy di Tuban khususnya itu ya. Tetap lihat acara-acara stand up comedy banyak kok. Di mana aja Kang Mas? Di Kopi Joglo, di Kafe Muda Mudi dan di berbagai tempat. Nah, biar kita bisa ya dengan tertawa kita bisa waras. Saya Denny Sumirat dan Itu Suarsono. Kita undur diri terlebih dahulu. Tetap apa gitu? Tertawa. Tetap tertawa, tetap nantikan podcast kita. Jadi gini, open your mind. Sampai jumpa lagi.